I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak M. Syarif Khalili, SAG, MPTI, selaku dosen pengempu mata kuliah materi Al-Quran, Hadis, MTS, dan MA. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang telah Bapak berikan yang berbunyi, apa perbedaan pokok antara Al-Quran dan Hadis? Perbedaan Al-Quran dan Hadis yang pertama yaitu Al-Quran adalah mukjizat yang terjaga sepanjang masa dari segala pengubahan serta lafaz dan seluruh isinya sampai taraf hurufnya tersampaikan secara mutawatir. Yang kedua, Al-Quran tidak boleh diriwayatkan maknanya saja, ia harus dihafalkan sebagaimana adanya, berbeda dengan hadis yang bisa sampai kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan secara makna pun ia masih bisa dikritik secara sanad dan matan sebagaimana hadis-hadis lainnya. Yang ketiga, dalam mazhab Syafi'i, mushaf Al-Quran tidak boleh dipegang dalam keadaan berhadas kecil serta tidak boleh dibaca saat berhadas besar. Sedangkan pada hadis secara hukum ia boleh dibaca dalam kondisi berhadas. Yang keempat, tentu tidak dibaca saat sholat, berbeda dengan ayat Al-Quran. Yang kelima, membaca Al-Quran. Membacanya adalah ibadah dan setiap huruf diganjar 10 kebaikan, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Yang keenam, Al-Quran adalah sebutan yang memang berasal dari Allah beserta nama-nama Al-Quran yang lainnya. Yang ketujuh, Al-Quran tersusun dalam susunan ayat dan surat yang telah ditentukan. Yang kedelapan, lafaz dan makna Al-Quran sudah diwahyukan secara utuh kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan lafaz hadis bisa hanya diriwayatkan oleh para periwayat secara makna. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa saja fungsi hadis terhadap Al-Quran? Berikan contohnya. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama adalah sebagai bayan at-takrir yang berarti memperkuat isi dari Al-Quran. Sebagai contoh hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim terkait perintah berwudu, yakni Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang kedua adalah sebagai bayan at-tafsir yang berarti memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum atau mujmal, serta memberikan batasan-batasan atau persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak atau takyid. Contoh hadis sebagai bayan at-tafsir adalah penjelasan Nabi Muhammad SAW mengenai hukum pencurian. Rasulullah SAW didatangi seseorang yang membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangan. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang ketiga sebagai bayan at-tashri' ialah sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. Contoh hadis mengenai zakat fitrah di bawah ini. Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan 1 soh kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan. Hadis riwayat Muslim. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang keempat adalah bayan nasoh. Para ulama mendefinisikan bayan nasoh berarti ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu, sebab ketentuan yang terbaru dianggap lebih cocok dengan lingkungan dan lebih luas. Contohnya tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis ini menasohkan surat Al-Quran Al-Baqarah ayat 180, diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabat secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 180.
Sekian dari saya. Apabila ada kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.